Selamat malam Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita akan kembali mengikuti kebaktian di gereja kita, kebaktian doa Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian sampai pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan sampai pada malam hari ini. Kita akan memulai kebaktian doa kita pada malam hari ini. Sebelum kita buka dalam doa, mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada malam hari ini kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setiamu, penyertaan, pemeliharaan, pertolongan dan perlindunganmu bagi setiap kami sampai pada malam hari ini ya Tuhan. Jikalau kami masih boleh bernafas, boleh hidup sampai pada malam hari ini, jikalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada malam hari ini, sungguh itu semuanya oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, untuk kesempatan pada malam hari ini, kami boleh datang kepadamu melalui doa-doa ucapan syukur dan permohonan kami kepadamu melalui kebaktian doa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan tolong dan pimpin kebaktian doa pada malam hari ini, dari awal sampai selesainya nanti. Kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan biarlah bagian firman Tuhan yang juga nanti akan kami dengarkan, renungkan bersama, kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami memulai kebaktian doa pada malam hari ini. Amin. Firman Tuhan dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayat 22 sampai 23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan kita adalah Bapa yang baik, yang kasih setia dan rahmat-Nya tidak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, bahkan berlimpah dalam hidup kita. Artinya bukan sampai berlebih-lebih, tetapi segala kebutuhan selalu Tuhan sediakan dan cukupkan tepat pada waktunya dan dengan caranya. Mari kita membuka kebaktian doa pada malam hari ini dengan mengingat akan Bapa kita yang sungguh baik, yang kasih-Nya melimpah dalam hidup kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Selalu baru dan tak pernah
buat hari yang Kau beri. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sungguh besar setia Tuhan dalam hidup kita. Tiap-tiap hari selalu baru, bahkan melimpah dalam hidup kita. Pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, baik itu untuk penyertaan, pemeliharaan, pertolongan dan perlindungan Tuhan dalam hidup kita, baik secara pribadi, keluarga, bahkan secara jemaat. Juga kita akan bersyukur untuk semua kebaktian di gereja kita, baik itu kebaktian umum, kebaktian doa, sekolah minggu, persekutuan pemuda, persekutuan remaja secara online yang boleh berjalan dengan baik di sepanjang minggu yang lalu. Juga tim ibadah, tim multimedia yang selalu setia mengurus dan menyiapkan setiap rekaman video sehingga kita dapat mengikuti kebaktian atau perseruan dengan baik. Namun sebelumnya kita akan awali dengan pujian Kasih Setiamu yang Kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Mari kita bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita
untuk penyertaan, pemeliharaan, pertolongan, dan perlindungan Tuhan bagi setiap kita, baik secara pribadi, keluarga, bahkan secara jemaat. Juga bersyukur untuk semua kebaktian, semua persekutuan di gereja kita secara online yang boleh berlangsung, dilaksanakan di minggu yang lalu. Bersyukur untuk tim ibadah, juga tim multimedia yang boleh menyiapkan setiap rekaman video untuk kita. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami rindu untuk bersyukur untuk penyertaan, pemeliharaan, pertolongan dan perlindungan Tuhan bagi kami semua jemaat-Mu ya Tuhan, baik secara pribadi, keluarga, bahkan jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta ini. Jikalau kami masih boleh ada sampai pada malam hari ini Tuhan, semuanya oleh karena kasih setia-Mu, kasih karunia-Mu, bahkan anugerah-Mu semata-mata atas hidup kami ya Tuhan. Pada malam hari ini kami juga rindu untuk bersyukur untuk semua kebaktian, juga persekutuan di gereja kami yang dilaksanakan secara online, yang boleh berlangsung dengan baik di minggu yang lalu. Baik itu untuk kebaktian doa, kebaktian umum, juga untuk sekolah minggu, persekutuan pemuda, persekutuan remaja, semuanya berjalan dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Bersyukur juga untuk tim ibadah yang boleh dengan setia mempersiapkan setiap rekaman video sehingga kami dapat mengikuti tiap-tiap kebaktian juga persekutuan dengan baik. Juga tim multimedia yang dengan setia mengedit setiap rekaman video dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menaikkan ucapan syukur kami. Amin. Pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga ingin bersama-sama bersyukur untuk acara pemberkatan nikah atas Evangelis Bestian juga Evangelis Seniawati di hari Sabtu yang lalu yang boleh berjalan dengan baik. Bersyukur untuk semua anggota keluarga yang mewakili yang boleh hadir. Bersyukur juga untuk rohaniwan majelis yang boleh terlibat dalam acara ibadah pemberkatan nikah kudus ini yang boleh berjalan dengan baik di hari Sabtu yang lalu. Mari kita bersyukur untuk ucapan syukur yang satu ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami juga rindu untuk bersyukur untuk acara ibadah pemberkatan nikah kudus atas Evangelis Bestian juga Evangelis Seniawati yang boleh berlangsung dengan baik hari Sabtu yang lalu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga yang boleh mewakili, yang boleh hadir dalam acara ini. Juga untuk semua rohaniwan, semua majelis, bahkan beberapa jemaat yang boleh bersama-sama hadir dalam acara ibadah pemberkatan kudus ini. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong dan memberkati sehingga acara ini boleh berlangsung dengan baik. Kami berdoa untuk keluarga yang baru ini, karena Tuhan memberkati mereka, jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melayani ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Malam hari ini kita juga akan menaikkan beberapa pokok doa permohonan kita kepada Tuhan, baik untuk gereja kita, sekolah kita, bahkan untuk pemerintah dan pergumulan pribadi kita. Namun sebelumnya kita akan awali dengan pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku
Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita mau berdoa untuk gereja kita, Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Ada 3 pokok doa yang akan kita doakan bersama pada malam hari ini. Yang pertama, mari kita berdoa untuk kesehatan seluruh warga Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Kita doakan untuk keluarga rohaniwan, keluarga majelis, keluarga pengurus komisi, dan semua anggota jemaat, mulai dari jemaat anak-anak sampai jemaat dewasa. Kiranya Tuhan berkati dengan kondisi kesehatan yang baik sampai pada saat ini, bahkan hari-hari berikutnya. Yang kedua, mari kita terus dukung dalam doa untuk kebaktian dan persekutuan di gereja kita yang masih tetap dilaksanakan secara online. Kita doakan untuk tim multimedia dalam mempersiapkan setiap rekaman kebaktian atau ibadah, baik itu untuk kebaktian umum, kebaktian doa, juga untuk sekolah minggu, juga untuk persekutuan pemuda, persekutuan remaja yang dilaksanakan juga secara online melalui Google Meet atau Zoom. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, mari kita juga mau bersama-sama terus dukung dalam doa, khususnya untuk anggota-anggota jemaat kita yang sudah lanjut usianya, juga yang sedang dalam kelemahan tubuh, bahkan dalam masa pemulihan kesehatan. Mari kita bersama-sama terus dukung dalam doa untuk Bapak Supraitno, berdoa untuk telinga bagian kanan yang tempo hari mengalami jatuh. Kiranya Tuhan memberkati supaya Tuhan pulihkan kembali. Kita berdoa juga untuk Ibu Herlina, istri dari Bapak Pendeta Heri Santoso, yang sampai hari ini masih menjalani kemoterapi karena kanker payudara yang dialami. Supaya Tuhan tolong dan berkati supaya proses kemoterapi boleh dijalani dengan baik, dan Tuhan memberikan kesehatan hari demi hari, bahkan sampai pulih kembali ya. Kita juga mau berdoa untuk Papa dari Evangelis Feni dalam masa pemulihan kesehatan setelah menjalani operasi batu di saluran kemih. Kiranya Tuhan memberkati masa pemulihan hari demi hari, supaya Tuhan tolong supaya boleh sehat kembali. Kita juga mau berdoa untuk saudari Cynthia yang menjalani pengobatan herbal. Kiranya Tuhan tolong dan berkati setiap obat yang digunakan supaya boleh menjadi alat untuk pemulihan kesehatan saudari Cynthia. Dan terakhir, kita juga mau berdoa terus untuk adik Samuel, putra dari Bapak Dwi Suharyanto. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati, khususnya untuk terapi darah yang dijalani, harus menjalani transfusi darah beberapa kali. Kiranya Tuhan tolong dan berkati supaya proses terapi ini juga boleh memberikan kesehatan dan pemulihan kesehatan bagi adik Samuel. Kita terus dukung dalam doa untuk Bapak Ibu juga saudara yang sudah kita sebutkan pada malam hari ini. Jikalau ada Bapak Ibu saudara punya informasi anggota-anggota jemaat yang juga mungkin dalam kelemahan tubuh atau sakit dalam masa pemulihan, mari kita sebutkan nama mereka pribadi lepas pribadi dalam doa kita. Mari kita berdoa untuk 3 pokok doa untuk gereja kita pada malam hari ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus,
Pada malam hari ini kami mau membawa semua warga Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta ke dalam tangan Tuhan. Baik itu untuk keluarga rohaniwan, keluarga majelis, keluarga pengurus komisi, bahkan semua aktivis dan semua anggota jemaat gerejamu ini, mulai dari jemaat anak-anak sampai jemaat dewasa. Kiranya Tuhan karuniakan kesehatan dan kekuatan tiap-tiap hari ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi virus corona yang sampai hari ini masih berlangsung, yang tidak tahu kapan akan berakhirnya. Kiranya Tuhan jaga, pelihara, lindungi kami semua ya Tuhan. Pada malam hari ini kami juga mau berdoa untuk setiap kebaktian atau persekutuan di gereja kami yang masih dilaksanakan secara online. Kiranya Tuhan tolong dan berkati supaya semuanya juga dapat berlangsung dengan baik. Baik itu untuk kebaktian umum, kebaktian doa, untuk sekolah minggu, juga untuk persekutuan pemuda, persekutuan remaja yang juga dilaksanakan secara online. Baik itu dengan sarana Google Meet atau Zoom, supaya semuanya boleh berlangsung dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk rekan-rekan tim ibadah, juga tim multimedia di dalam mempersiapkan juga mengedit setiap rekaman video ibadah atau kebaktian. Kiranya Tuhan juga karuniakan mereka kesehatan dan kekuatan, berikan sukacita, damai sejahtera, berikan kesabaran bagi tiap mereka di dalam mereka mengerjakan, mempersiapkan setiap rekaman video untuk kebaktian juga persekutuan ya Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti tiap-tiap kebaktian atau ibadah dengan baik di gereja kami ini. Pada malam hari ini kami juga rindu untuk terus dukung dalam doa untuk anggota-anggota jemaat yang sudah lanjut usianya, juga untuk anggota jemaat yang sedang dalam kelemahan tubuh atau sakit, juga dalam masa pemulihan kesehatan. Kami ingat akan Bapak Supraitno, kami berdoa Tuhan tolong dan berkati khususnya telinga bagian kanannya yang tempoh hari Bapak Supraitno mengalami jatuh. Karena Tuhan tolong dan berkati, pulihkan kembali telinganya ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Herlina, istri dari Bapak Pendeta Heri Santoso, yang sampai hari ini masih terus menjalani kemoterapi karena mengalami kanker payudara. Kami berdoa karena Tuhan tolong dan berkati supaya Ibu Herlina boleh mengikuti atau menjalani kemoterapi demi kemoterapi ini dengan baik, supaya melalui tindakan medis ini Tuhan boleh berikan dia kesehatan dan kekuatan, bahkan pemulihan yang baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk Papa dari Evangelis Feni yang tempoh hari juga menjalani operasi pengangkatan batu di saluran kemih. Kami berdoa karena Tuhan juga tolong dan berkati supaya Tuhan pulihkan kembali kesehatannya ya Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan yang baru, sehingga Papa dari Evangelis Feni boleh kembali sehat dan boleh melakukan aktivitasnya seperti sedia kala ya Tuhan. Pada malam hari ini kami juga mau berdoa untuk saudari Cynthia yang juga menjalani pengobatan melalui pengobatan herbal. Kami berdoa kiranya Tuhan juga tolong dan berkati setiap obat-obatan herbal yang digunakan, dikonsumsi, supaya juga boleh membawa kesehatan, kekuatan dan pemulihan yang baru bagi saudari Cynthia ya Tuhan. Dan akhirnya kami juga mau berdoa untuk adik Samuel, anak dari Bapak Dwi Suharyanto yang juga menjalani terapi darah ya Tuhan. Kami berdoa supaya tiap-tiap proses transfusi darah yang harus dijalani untuk menaikkan HB-nya, kiranya Tuhan tolong dan berkati supaya boleh berjalan dengan baik dalam pimpinan dan anugerah dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua anggota jemaat Usia Indah, bahkan anggota-anggota jemaat yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, sakit yang tidak kami sebutkan namanya pada malam hari ini. Engkau tahu pergumulan mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan melawat, bahkan memberikan kesembuhan, kesehatan yang baru bagi tiap-tiap mereka. Terima kasih Tuhan, inilah beberapa pokok doa yang kami naikkan untuk gereja kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar dan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga mau berdoa untuk sekolah kita, Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Juga ada 3 pokok doa yang akan kita doakan bersama pada malam hari ini. Yang pertama, mari kita doakan untuk kesehatan seluruh warga
Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Kita berdoa untuk semua anggota badan pengurus yayasan, juga berdoa untuk Dirpel atau Direktur Pelaksana SKKK Yogyakarta, berdoa untuk semua dewan guru, karyawan, bahkan semua siswa dan orang tua siswa, khususnya dalam usaha dan pekerjaan orang tua siswa. Kiranya Tuhan tetap memberkati dan memberikan kondisi kesehatan yang baik bagi semua warga Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta di tengah-tengah pandemi virus corona yang belum berakhir sampai pada hari ini. Kita juga mau berdoa untuk kegiatan belajar mengajar secara online yang masih terus dilaksanakan sampai pada hari ini, khususnya dengan media Microsoft Teams yang digunakan sebagai platform atau sarana utama dalam kegiatan belajar mengajar. Doakan untuk semua dewan guru agar diberikan hikmat di dalam merancang setiap kegiatan belajar mengajar dengan baik, yang dapat menolong setiap siswa kita supaya dapat mengikuti setiap pembelajaran dengan baik. Kita doakan juga untuk dampak-dampak penggunaan sarana laptop ataupun HP dan sebagainya sebagai sarana pembelajaran, yang pasti juga akan membawa dampak khususnya untuk kelelahan mata, juga stres secara psikososial, emosional dan sebagainya. Kiranya Tuhan tolong dan memberkati setiap anak kita supaya mereka juga tetap bisa mengikuti setiap kegiatan pembelajaran dengan baik di tengah-tengah kondisi masih harus mengikuti setiap kegiatan belajar mengajar dengan atau secara online di sekolah. Dan yang terakhir, mari kita juga doakan khususnya untuk ujian kompetensi bersama atau ujian harian di unit SMP yang sedang berlangsung. Kiranya Tuhan tolong dan berkati baik Bapak Ibu Guru yang menyiapkan soal-soal ujian, juga untuk setiap anak kita, siswa kita yang mengikuti ujian kompetensi bersama atau ujian harian ini supaya dapat mengikuti dengan baik. Mari kita berdoa untuk ketiga pokok doa untuk sekolah kita pada malam hari ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami juga mau berdoa untuk sekolah kami, Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Kami berdoa untuk semua anggota badan pengurus yayasan, juga berdoa untuk Direktur Pelaksana, berdoa untuk semua dewan guru, semua karyawan, bahkan semua siswa dan orang tua siswa Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta ya Tuhan. Khususnya di tengah-tengah pandemi virus corona yang masih berlangsung, yang tidak tahu kapan akan berakhirnya. Kiranya Tuhan juga karuniakan kesehatan dan kekuatan bagi semua warga Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong dan berkati juga Tuhan untuk proses belajar mengajar di Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta yang masih harus dilaksanakan secara online, khususnya dengan media Microsoft Teams sebagai platform atau sarana utama di dalam kegiatan belajar mengajar. Kiranya Tuhan tolong dan berkati baik semua Bapak Ibu Guru yang merancang setiap bahan pembelajaran. Tuhan berikan mereka kreativitas yang baik sehingga mereka dapat menyiapkan bahan ajar yang baik bagi setiap anak kami. Juga untuk semua siswa-siswi atau anak-anak kami yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara online ini, kiranya Tuhan juga tolong dan memberkati supaya mereka juga dapat mengikuti dengan baik. Kami sadar tetap akan ada dampak-dampak negatif dari pembelajaran online ini. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong dan memberkati supaya anak-anak kami juga boleh dijauhkan khususnya dari kelelahan mata ketika mereka harus menatap HP, laptop, tablet dan sebagainya mereka gunakan untuk belajar di rumah. Juga dampak-dampak secara psikososial, emosional dan sebagainya. Kiranya Tuhan tolong dan memberkati anak-anak kami supaya mereka boleh mengikuti setiap kegiatan belajar mengajar di sekolah secara online ini dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk di unit SMP yang sedang menjalani ujian kompetensi bersama atau ujian harian. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong dan berkati untuk semua Bapak Ibu Guru supaya dapat menyiapkan tiap-tiap soal ujian dengan baik. Juga semua siswa kami, semua anak kami supaya dapat mengikuti ujian harian ini dengan baik ya Tuhan. Berikan mereka kepintaran, kecerdasan, berikan daya ingat yang baik ketika mereka mempersiapkan diri, ketika mereka belajar di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah permohonan kami
untuk sekolah kami, Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Pada malam hari ini kita juga berdoa untuk pemerintah kita. Yang pertama kita berdoa kiranya Tuhan tolong dan memberkati pemerintah kita, khususnya dalam menangani masyarakat yang ada di bangsa dan negara kita, khususnya dalam beradaptasi dengan tatanan hidup kebiasaan baru atau new normal di tengah-tengah berlangsungnya pandemi virus corona yang tidak tahu kapan akan berakhir. Kita berdoa untuk pemerintah kita, khususnya di dalam pengambilan keputusan pemerintahan, juga perekonomian, bahkan pendidikan yang pasti akan sangat sulit dan dilematis. Kiranya Tuhan tolong dan berkati pemerintah kita supaya diberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam mengatur roda pemerintahan di negara kita. Dan yang selanjutnya kita juga mau berdoa untuk para medis atau tenaga medis yang ada di negara Republik Indonesia ini, khususnya dalam menangani pasien-pasien akibat virus corona di semua rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan tolong dan berkati pelayanan mereka, juga berkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan tiap-tiap hari. Mari kita berdoa untuk kedua pokok doa ini untuk pemerintah kita. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami, khususnya di dalam menangani warga masyarakat yang ada di negara ini di masa beradaptasi dengan tatanan hidup kebiasaan baru atau new normal di tengah-tengah pandemi virus corona yang masih berlangsung, bahkan tidak tahu kapan akan berakhirnya. Kiranya Tuhan tolong dan berkati mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan, khususnya di dalam pengambilan keputusan pemerintahan, perekonomian, juga pendidikan di negara kami ini ya Tuhan. Yang kami sadar bahwa semuanya itu tidak mudah, begitu sulit dan begitu dilematis bagi pemerintah kami. Tetapi kami memohon pertolongan dan penyertaan dari Tuhan bagi pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pedalaman. Karena Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan mereka di dalam menjalankan roda pemerintahan di negara kami, khususnya di masa pandemi virus corona yang masih berlangsung sampai pada hari ini ya Tuhan. Pada malam hari ini kami juga mau berdoa secara khusus untuk para medis atau tenaga medis, tenaga kesehatan yang ada di negara Republik Indonesia ini. Kiranya Tuhan juga lindungi mereka, berikan kesehatan dan kekuatan bagi setiap mereka di tengah-tengah bahayanya mereka harus menjalani setiap tugas dan tanggung jawab mereka, bertemu langsung dengan para pasien akibat virus corona yang ada di setiap rumah sakit di negara ini. Kiranya Tuhan jaga, pelihara dan lindungi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah beberapa pokok doa kami untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pedalaman sekalipun. Biarlah semuanya boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka di dalam pertolongan dan penyertaan dari Tuhan. Dan pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga mau bersama-sama membawa setiap pergumulan pribadi kita, pergumulan keluarga kita ke dalam tangan Tuhan. Dengan senyap di rumah kita masing-masing, mari kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan setiap pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan melalui doa pribadi kita bersama-sama. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami sudah membawa setiap ucapan syukur juga permohonan kami, baik itu untuk pribadi lepas pribadi, keluarga, bahkan jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, bahkan pemerintah kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah mendengar. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menjawab seturut dengan kehendak Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan dan dengan caranya Tuhan.
Terima kasih ya Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penolong kami yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah waktunya kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita membaca juga merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan pujian pertolongan-Mu begitu ajaib. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita sekali lagi menundukkan kepala kita memohon pimpinan Roh Kudus di dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, penolong kami yang hidup. Kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk menaikkan ucapan-ucapan syukur kami, juga permohonan kami di dalam doa-doa kami kepada Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, pada malam hari ini Tuhan kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin dan menyertai hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, juga untuk semua Bapak Ibu Saudara yang mengikutinya, mendengarkannya dari rumah masing-masing, supaya kami boleh sama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, pimpinlah dan tuntunlah waktu perenungan firman Tuhan pada malam hari ini dari awal sampai selesainya, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penolong kami yang hidup,
Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Saya akan membacakannya dari tempat ini. Silakan Bapak Ibu mengikutinya dari rumah masing-masing. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia, yaitu Yesus, memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saya membaca sekali lagi ayat yang ke-17 dan 18. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Sedemikian jauh bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi juga merenungkan firman Tuhan itu dalam hidup kita hari lepas hari. Tema renungan kita pada malam hari ini adalah Tuhan Yesus satu-satunya penolong. Tuhan Yesus satu-satunya penolong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang mempunyai anak kecil, tentu kita seringkali mengajarkan mereka untuk berterima kasih ketika mereka diberikan sesuatu atau setelah ditolong dan sebagainya. Kita akan selalu katakan, bilang apa? Bilang apa? Maksudnya adalah bilang terima kasih. Setiap kali kita beri sesuatu atau sudah tolong sesuatu bagi anak kita, lalu kita akan katakan, bilang apa? Bilang terima kasih. Bilang terima kasih. Dan itu sudah umum. Setiap orang tua pasti pernah mengalami itu, mengajarkan anak-anaknya untuk berterima kasih atas setiap pertolongan, bantuan dan sebagainya, atas barang-barang yang diberikan dan sebagainya, supaya mereka bisa mengucap syukur atau berterima kasih. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi sebenarnya bukanlah kisah yang asing bagi setiap kita. Tentu setiap kita sudah pernah membaca atau mendengarkan kisah ini, yaitu kisah tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Namun dari 10 orang yang sakit kusta itu, hanya 1 orang saja yang kembali untuk berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Nah, dalam bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa suatu kali Yesus sedang dalam suatu perjalanan dari suatu tempat menuju ke Yerusalem, melewati perbatasan antara Samaria dan Galilea. Nah, ketika Yesus sedang mampir di sebuah desa, Alkitab mencatat bahwa ada 10 orang yang sedang sakit kusta yang datang ke tempat di mana Yesus berada saat itu. Nah, dari kejauhan, ke-10 orang yang sakit kusta ini meminta kesembuhan, meminta pertolongan dari Tuhan Yesus dengan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Nah, setelah Yesus melihat mereka itu, lalu Yesus menyuruh mereka untuk memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Nah, pada waktu itu
imam-imam kalau hari ini itu seperti rohaniwan, biasanya mereka ada di Bait Allah karena merekalah yang memimpin ibadah dan sebagainya di Bait Allah yang pada saat itu ada di Yerusalem. Nah, pada saat itu yang namanya orang-orang yang sakit kusta itu dianggap najis. Ya, dianggap najis, mereka dianggap orang yang berdosa, mereka sakit kusta oleh karena dosa yang mereka lakukan, dan mereka juga bahkan dianggap dikutuk dan sebagainya. Sehingga orang-orang yang sakit kusta pada waktu itu harus dikucilkan oleh masyarakat. Dan tentu mereka juga tidak diizinkan untuk masuk apalagi beribadah di dalam Bait Allah pada waktu itu. Nah, ketika seseorang kedapatan sakit kusta, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, maka oleh seorang imam, orang itu akan dirumahkan atau dikarantina selama 7 hari. Nah, setelah 7 hari itu atau pada hari ke-7 akan dilihat lagi apakah orang itu sudah tahir atau sembuh. Jikalau orang itu kedapatan belum sembuh dari sakit kustanya, maka akan ditambah 7 hari lagi dirumahkan atau dikarantina. Nah, kalau dia sudah sembuh, baru boleh dia kembali kepada kehidupan yang normal lagi. Nah, hal ini juga mengingatkan kita dengan kondisi kita saat ini. Ketika seseorang ketahuan atau kedapatan terjangkit oleh virus corona, maka orang itu juga akan diisolasi, diasingkan, dirawat, dirumahkan, dikarantina dan sebagainya, supaya tidak menular lebih banyak orang lagi yang ada di sekitarnya. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi dalam peristiwa itu? Nah, sebelum mereka, orang-orang yang sakit kusta itu tiba atau bertemu dengan imam-imam yang ada di Bait Allah, yang ada di Yerusalem pada waktu itu, Alkitab mencatat bahwa mereka semua, ke-10 orang yang sakit kusta itu mengalami kesembuhan atau menjadi tahir. Nah, tapi sayang 1000 sayang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa dari 10 orang yang sakit kusta pada waktu itu, hanya 1 orang saja yang datang kembali untuk bersyukur, untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan yang 1 orang itu dikatakan sebagai orang asing. Kenapa? Karena dia adalah seorang Samaria. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang namanya orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Karena apa? Karena orang Samaria itu dikatakan sebagai orang-orang yang bukan keturunan orang Yahudi asli. Mereka adalah orang-orang keturunan kawin campur, sehingga mereka bahkan dianggap sebagai masyarakat kelas 2 pada waktu itu. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari 10 orang yang sembuh dari sakit kusta itu, hanya 1 orang yang orang Samaria yang dianggap orang asing ini yang kembali dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. 9 orang lainnya kemungkinan besar adalah orang Yahudi. Nah, walaupun mereka orang Yahudi asli, bukan keturunan kawin campur, bukan orang-orang masyarakat kelas 2 dan sebagainya, seperti orang Samaria, seperti orang yang disembuhkan itu tadi, tetapi justru hanya orang Samaria yang dianggap orang asing, yang dianggap keturunan kawin campur, yang dianggap masyarakat kelas 2 itu, yang datang kembali bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada zaman Perjanjian Lama pun, khususnya di dalam kitab Imamat, pada waktu itu masyarakat percaya bahwa sakit kusta itu adalah satu penyakit yang sangat menular pada waktu itu dan merupakan penyakit yang turun-temurun. Mereka bahkan mengutuk penyakit kusta sebagai suatu tulah. Karena apa? Karena apabila seseorang yang disembuhkan dari penyakit kusta, maka ia bahkan diharapkan untuk mempersembahkan kurban-kurban tertentu dan menjalankan upacara pentahiran. Dengan kata lain,
pada waktu itu, pada zaman itu, kalau seseorang sembuh dari sakit kusta, maka dia harus melakukan suatu upacara pentahiran, ritual pentahiran, karena disembuhkan dari penyakit kusta. Ini dicatat di dalam Imamat 14 ayat 1 sampai 32. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini sesungguhnya ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari orang Samaria yang mengalami kesembuhan atau mengalami pertolongan dari Tuhan Yesus ini. Yang pertama, dalam pergumulannya mengalami sakit kusta itu, ia mau datang dan mencari Tuhan Yesus, seperti yang dicatat di ayat 12. Yang kedua, dia tidak hanya datang mencari Tuhan Yesus, ketemu sama Tuhan Yesus, tetapi ia juga mau memohon kesembuhan, memohon pertolongan dari Tuhan Yesus, sebagaimana dicatat di ayat yang ke-13. Selain itu, ketika Tuhan Yesus katakan kepada mereka, termasuk orang Samaria ini, untuk pergi memperlihatkan diri mereka kepada para imam yang ada di Bait Allah di Yerusalem, dia juga menaati apa yang Tuhan katakan atau perintahkan, apa yang Tuhan firmankan, bahkan dia beriman kepada Tuhan Yesus. Sehingga apa? Dia boleh mengalami kesembuhan atau pertolongan dari Tuhan Yesus. Sebagaimana dicatat di ayat 14 dan 19. Imannya telah menolong dia untuk mengalami kesembuhan atau pertolongan dari Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, yang paling penting yang akan kita renungkan, yang akan kita pelajari secara khusus pada malam hari ini adalah seketika ia sembuh pada waktu itu, ia tidak lupa untuk datang kembali kepada Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk mengucap syukur atau berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menolongnya. Setelah dia mengalami kesembuhan, setelah dia mengalami pertolongan Tuhan Yesus, dia tidak lupa kepada Tuhan Yesus. Dia segera datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih, karena dia sudah mengalami pertolongan dari Tuhan Yesus, sebagaimana dicatat di ayat yang ke-16. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bisa melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan sampai pada hari ini, kita masih boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Apalagi beberapa bulan terakhir ini, kita semua masih harus terus atau selalu senantiasa waspada oleh karena pandemi virus corona atau COVID-19 yang tidak tahu kapan akan berakhirnya ini. Semuanya itu hanya oleh karena anugerah Tuhan semata-mata atas hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui renungan firman Tuhan pada malam hari ini, patutlah kita bersyukur dan berterima kasih buat anugerah dan pertolongan Tuhan bagi kita semua sampai pada malam hari ini. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong kita. Mengakhiri renungan firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan mendengarkan satu video klip lagu dengan judul Kekuatan Hatiku yang dinyanyikan oleh Regina Ivanova dan Citra Skolastika berikut ini. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku.
Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, juga pujian yang kiranya boleh menjadi berkat bagi kita, yang boleh mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan kita akan akhiri perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, sekaligus mengakhiri kebaktian doa pada malam hari ini di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita sekali lagi, kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa kita. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, pada malam hari ini kami kembali bersyukur kepadamu, kami kembali berterima kasih kepadamu untuk kesempatan bagi setiap kami boleh mengikuti kebaktian doa pada malam hari ini, di mana kami boleh menaikkan doa-doa ucapan syukur kami, juga doa-doa permohonan kami ke dalam tangan Tuhan, baik untuk pribadi, lepas pribadi, keluarga, bahkan jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus, juga untuk gereja, untuk sekolah, bahkan untuk pemerintah kami ya Tuhan. Kami bersyukur juga untuk bagian firman Tuhan yang boleh kami baca, kami renungkan, kami dengarkan pada malam hari ini. Kiranya kami boleh kembali diingatkan untuk senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, atas segala berkat dan pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Sungguh Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, satu-satunya penolong kami yang hidup ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengakhiri kebaktian doa pada malam hari ini. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali mengambil waktu satu teduh sejenak untuk mengakhiri kebaktian doa yang telah kita ikuti bersama-sama pada malam hari ini. Demikianlah kebaktian doa pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.